Bapak Imam hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini. Allah mudahkan kita untuk memulai lembaran kehidupan kita dengan mengerjakan salat subuh berjamaah. Nabi kita Muhammad SAW telah sabdakan, "Man shalla isya fi jama'atin fakana maqama nisfal lail." Barang siapa yang salat isya berjamaah, dia mendapatkan pahala seakan-akan dia salat separuh malam. Wa man shalla isya wal fajr fi jama'atin fakana maqama laila kullahu. Dan selanjutnya beliau katakan, barang siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah, dia mendapatkan pahala seakan-akan dia sholat satu malam penuh. Ini beruntungnya kalau kita jaga minimal sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad SAW bersabdakan, "Man shalla fajr fi jama'atin wa jalasa fi man shalla fi hatta tatwa syamsul hasna thumma shalla raka'at arba'a kutiba lahu ajrul hajji wal umrah ta'amatain atau kama qala Nabi SAW." Beliau sabdakan, barang siapa yang salat subuh berjamaah wa jalasa fi musalla fi, dan dia tetap berada duduk di musalla atau di masjid tempat dia salat, yadhkurullah ta'ala, berzikir, apakah menyiapkan tasbihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, berselawat untuk Nabi kita Muhammad SAW, dan juga istighfar, termasuk membaca Al-Quran dan juga mendengarkan ceramah. Ini juga merupakan zikir. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, "Idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah." Apabila kalian dipanggil untuk mengerjakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, cepat-cepatlah datang mengingat Allah, berzikir pada Allah. Zikrullah ini masih khutbah Jumat. Khutbah Jumat Allah katakan adalah zikir. Berkhutbah itu zikir, mendengarkan khutbah Jumat adalah merupakan juga zikir. Dengan hati berkhutbah dengan sungguh-sungguh. Mendengarkan khutbah juga jangan mengantuk, jangan ngetek tasbih. Itu juga merupakan adalah zikir. Zikirnya waktu itu adalah mendengarkan khutbah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ngetek tasbih atau sambil pegang tasbih waktu hati berkhutbah dengan alasan karena saya ingin menyempurnakan salawat 1000, istighfar 1000, kita masih mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau astagfirullahaladzim sampai pegang tasbih kita nih, sementara khatib sedang berkhutbah. Maka ujar Nabi SAW, "Man massal hasa faqad lagha." Barang siapa yang memegang batu-batuan ini waktu khatib berkhutbah, dia telah berbuat sia-sia. Memegang batu-batuan maksud di sini bukan berarti main-main bercanda seperti anak kecil, bukan. Sebagian para sahabat radhiyallahu anhum, mereka punya bilangan-bilangan khusus dalam berzikir. Ada yang 1000, ada yang 2000 dan sebagainya. Termasuk Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau punya biji-biji korma atau batu yang dimasukkan dalam kaleng. Nanti kalau beliau berzikir, digunakan di tempatnya untuk menghitung. Maka yang dimaksud dengan ini hadis Nabi SAW, "Man massal hasa faqad lagha." Barang siapa memegang batuan waktu hati berkhutbah, dia berbuat sia-sia. Maksudnya menghitung batu untuk bertasbih, untuk berzikir. Jadi saat khatib berkhutbah, Bapak pegang tasbih, itu Jumatnya sia-sia, Pak. Jumatnya sia-sia. Karena waktu itu zikirnya bukan ngetek tasbih, tidak. Zikirnya adalah mendengarkan khutbah Jumat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka habis salat subuh tidak langsung kembali ke rumah dulu. Berada tetap di musholla tempat kita sholat. Berzikir, baik baca Al-Quran, itu juga zikir. Saya katakan tasbih, salawat, istighfar juga zikir. Mendengarkan khutbah atau mendengar ceramah adalah merupakan zikir. Sampai kapan? Hatta tatwa syamsul hasna, sampai terbit matahari yang putih. Maksudnya matahari sudah berada di atas permukaan laut. Dari sekarang sampai nanti matahari terbit di atas permukaan laut, sholat diharamkan. Tapi ketika matahari sudah terbit di atas permukaan laut, agak tinggi sedikit, sudah memutih, itu namanya waktu isyraq tiba. Lebih kurang 80 dan bagusnya 90 menit setelah azan subuh. Azan subuh sekarang berkumandang jam 5:05.
Berarti sampai jam 6:35 menit. Itu enggak ragunya 90 menit. Minimal 80 menit. Jangan kurang daripada itu. Maka itu awal waktu atau waktu awal sholat duha, kata Imam Nawawi. Awal sholat duha. Sebab kalau Imam Hanafi mengatakan ini adalah sholat isyraq. Sebagian mazhab Syafi'i juga mengatakan sholat isyraq ataupun awal duha. Maka ujar Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia tetap berada di musola tempat dia sholat, berzikir sampai terbit matahari yang putih, summa shalla raq'atin arba, kemudian dia sholat 2 atau 4 rakaat. Apakah dia niatkan sholat duha langsung ataupun sholat isyraq? Silakan 2 atau 4 rakaat. Maka fadilahnya apa? Kutiba lahu ajrul haji wal umrah tamatan. Akan diberikan kepada dia pahala haji dan umrah sempurna dan sempurna. Jadi kalau pian-pian belum mampu untuk haji atau umrah, minimal kita usahakan habis sholat subuh jangan bulik dulu, jangan pulang. Berzikir sampai nanti terbit matahari yang putih, sholat 2 atau 4 rakaat baru pulang ke rumah. Itu mendapatkan pahala sama dengan pahala haji dan umrah. Bukan berarti kalau usah haji, kalau usah umrah, tetap kita suatu saat ada kesempatan haji itu kita kerjakan. Tapi keuntungan pahala orang yang tadi tidak segera pulang habis sholat subuh, dia nanti sampai nanti waktu isyraq, sholat awal duha ataupun sholat isyraq tadi, dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna dan sempurna. Bahkan sebagian ulama juga menjelaskan duduknya kita bang habis sholat subuh ini berzikir sampai waktu isyraq tadi itu lebih berat daripada sholat tahajud. Sholat tahajud kita kadang tahajud jam 3, jam 4 itu mudah saja. Tapi menahan diri kita di masjid jangan cepat-cepat pulang itu adalah berat kan. Macam-macam pikiran kita, gawean dan sebagainya. Padahal Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum telah membiasakan diri mereka tidak akan pulang habis salat subuh sampai menyelesaikan zikir mereka, baru pulang setelah mengerjakan salat isyraq 2 atau 4 rakaat, baru pulang ke rumah.